Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas dinamika politik yang terjadi di Indonesia yang tercinta ini, yang dimana sebentar lagi kita akan memasuki, dimana ini adalah bulan pendaftaran untuk masing-masing capres dan cawapres. Makanya dinamikanya sudah sangat terlihat. Kita akan segera untuk membahas beritanya. Link original video ada di deskripsi. Kita belum memberikan kesimpulan karena kita harus menyaksikan terlebih dahulu kelengkapan konteks isi dalam video tersebut. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video and let's do this. Let's go. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan. Lucu sih. Bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Inilah klarifikasi pelurusan akal sehat yang sudah disesatkan oleh Anies Baswedan. Seperti sudah kita pahami, Anies Baswedan itu selalu menebarkan berita-berita bohong, penyesatan, dan sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang seperti ini tidak bisa kita jadikan panutan. Saya bilang juga apa? Anies itu hanya jago memelintir data dan fakta, lalu dibelokkan sesuai yang dia mau untuk menggiring opini. Era SBY kok dibandingkan dengan Jokowi? Ini perbandingan yang sangat jauh, bagai bumi dan langit. Harusnya Anies bandingkan saat dia jadi gubernur DKI dengan Jokowi. Jokowi semasa jadi gubernur DKI banyak bikin gebrakan besar. Sedangkan Anies bikin gebrakan apa? Sisanya cuma kebanyakan ngomong, jualan janji manis untuk membohongi warga. TGB sinir Anies yang cuma sampaikan setengah kebenaran. Mau coba bohong Pak Anies ya? Makin ngaco nih ontayaman. Ya, Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zaidul Majdi yang dikenal sebagai Ketua Harian Nasional DPP Perindo tampak gemas dengan data yang terkesan tidak jujur dan jauh dari kesan fair ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa pembangunan jalan non-tol alias jalan tak berbayar pada masa Presiden SBY dibilang jauh lebih tinggi daripada 9 tahun era Presiden Jokowi. Jadi semula ini Anies kan menyampaikan bahwa selama 10 tahun menjadi Presiden RI, pemerintahan SBY disebutkan membangun 144.000 km jalan tidak berbayar, mulai jalan kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional. Data inilah yang lantas dibandingkan Anies dengan 19.000 km yang dibangun selama era Jokowi mulai tahun 2009 sampai 2022 ini, atau kalau dibandingkan era SBY membangun 7,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Pemaparan Anies itulah yang membuat TGB lantas berusaha memberikan jawaban dengan nada yang cukup halus tapi mengena. Jika memang Anies masih punya cukup rasa malu sebagai orang yang berpendidikan tinggi dan katanya jago dalam adu gagasan. Ya, menyimak pidato ini saya punya satu catatan bahwa Mas Anies tidak menyebut atau melupakan. Saya nggak tahu ini disengaja atau tidak. Mestinya sebagai capres beliau memaparkan data secara utuh. Kata TGB, beliau tidak menyebutkan jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Selama 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih 316.000 km jalan desa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Kata TGB dengan yakin membalas Anies yang menyampaikan setengah kebenaran saja. Akhirnya masih dalam narasi video yang sama, TGB menghimbau begini kepada Anies yang semoga didengarkan juga oleh AHY dan Yusuf Kala yang belum lama ini nampak kompak menyerang Jokowi dengan data yang kurang
valid. Jadi Mas Anies kalau fair dan apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan yang dikerjakan yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Perhatikan angka yang disodorkan oleh TGB, yang kalau dilihat sepintas saja, pembangunan era Jokowi angkanya sudah 2 kali lipat, melebihi data pembangunan jalan tidak berbayar pada era SBY. Jadi apakah Anies berbohong? Bisa ya, tapi bisa juga tidak. Liciknya Anies ini, dia cukup pandai mengaburkan fakta, lalu tinggal siapkan jurus geles ketika dituduh berbohong dengan data yang kurang valid tadi. Namun kita tahu bahwa model kampanye seperti ini tergolong black campaigns yang kalau dihadapkan secara head to head dengan Jokowi sambil membawa data yang valid, pastilah Anies akan terdiam 1000 bahasa. Namun apalah gunanya menyodorkan data yang benar kepada orang yang tampaknya lebih suka menyembunyikan data demi tujuan mencari simpati seperti Anies Baswedan ini. Jadi kini biarkan waktu yang akan menjadi hakim dari model black campaigns kayak begini. Lihat saja nanti sampai satu titik orang akan muak dan gak lagi percaya kepada Anies, bahkan seandainya dia menyampaikan kebenaran sekalipun karena terbiasa menyembunyikan fakta dengan kebohongan yang dipoles dengan tata krama, kata santun, dan juga meyakinkan. Jadi seperti yang sudah diduga, Surya Paloh juga telah menekankan jalan kehancuran bagi Nasdem dengan deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Titik saat ini adalah titik yang paling kritis bagi Surya Paloh. Seiring dengan Oke, jadi menyimak pembahasan dari sebagian besar isi dalam video tersebut. Saya sih ini nggak banyak muluk-muluk ya. Saya itu nggak mau mendukung orang yang jika dia ingin menunjukkan kinerjanya, maka dia menjelekkan kinerja orang lain. Sudah sangat jelas lah karakter orang-orang seperti itu. Jadi sangat mudah dilihat orang yang bisa dipegang kata-katanya dan mana orang yang hanya bermodalkan menjatuhkan orang lain agar supaya itu menjadi batu loncatan dia untuk menapak lebih tinggi lagi. Dan batu itu adalah nama orang lain yang dijatuhkan, yang dijelek-jelekan. Jadi itu adalah hal yang benar-benar gak pantas ya. Seharusnya kemukakan gagasan, kemukakan ide-ide agar supaya masyarakat itu tertarik dan wajib dicobain. Akan tetapi jika memiliki rekam jejak juga yang ya gimana masyarakat mau percaya juga jika rekam jejaknya terbukti banyak yang tidak direalisasikan apa yang disampaikan. Jadi intinya kita bisa mengambil pelajaran di sini. Saya tidak mau menyudutkan satu pihak yang lain. Tapi sama-sama kita mengambil pelajaran bahwa jika kita ingin berprestasi, jika kita ingin dihargai, dicintai orang lain, tunjukkanlah prestasi kita, tunjukkanlah nilai-nilai positif kita. Jangan kita ingin mengambil hati masyarakat dengan cara menjelekan orang lain, menjelekan kepemimpinan sebelumnya. Jangan seperti itu, karena itu adalah hal yang benar-benar hanya untuk mendowngrade kapasitas nilai hidup kita. Saya pikir itu sudah sangat jelas ya. Dan juga pasti teman-teman juga menyaksikan talk show di mata Najwa, di mana Najwa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menahu kepada ketiga presiden, juga gagasan-gagasan yang diberikan oleh calon presiden masing-masing ya. Dan kemudian di situ saya hanya tertarik dengan perkataan Pak Anies yang menyinggung soal di mana keadilan sosial akan ditetapkan ketika dia memimpin, akan dikerjakan sepenuhnya keadilan sosial. Akan tetapi di masa kepresidenan hanya Jokowi yang jelas-jelas terlihat menerapkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian melihat pemerataan infrastruktur yang dibangun di masing-masing daerah tidak hanya terpusat di satu titik saja, tapi bahkan di daerah yang belum pernah terjamah infrastruktur seperti Papua dibangun habis-habisan hari ini. Jokowi adalah seorang yang presiden atau pemimpin yang benar-benar sudah menunjukkan bahwa dia itu menciptakan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan kemudian Pak Anies Baswedan mau membawakan itu masyarakat sudah tidak kaget lagi karena itu sudah diciptakan, itu sudah terjadi di era Pak Jokowi. Mungkin ada gagasan lain yang bisa menarik minat masyarakat, tapi semuanya tergantung dari teman-teman semua. Itulah dinamika politik, itulah yang terjadi dalam perpolitikan. Kita semua sebagai masyarakat biasa yang masih terus belajar, ya wajib juga memberikan tanggapan gagasan kalian tentang dinamika politik yang terjadi. Kalian bebas tulis di kolom komentar opini kalian. Saya Vicky Himpong pamit, see you and God bless. Bye guys.